Hah? Makam hewan peliharaan? Emang ada? Ya adalah. Tapi pemakaman ini beda dengan pemakaman lainnya, karena di pemakaman ini menyimpan banyak sekali misteri dan hal tabu di dalamnya. Ya, Pet Cemetery, film yang bercerita tentang pemakaman hewan peliharaan yang mengerikan ini adalah film adaptasi novel Stephen King yang berjudul sama dengan film tersebut. Nah, film Pet Cemetery ini mempunyai dua versi, yaitu versi tahun 1989 dan versi 2019. Nah, tapi kali ini TCH akan mereview yang Pet Cemetery 2019. Oh iya Riz, film ini disutradarai oleh Calvin Coolidge dan Dennis Whitmire dan berhasil memperoleh rating yang cukup bagus yang setara dengan keuntungannya, yaitu 113 juta US dollar. Nah, terus gimana sih ceritanya? Langsung aja yuk kita bahas secara tuntas. And intro. Keluarga Creed adalah keluarga bahagia yang terdiri dari Ellie, sang anak pertama, Louis Creed, sang ayah, Rachel Creed, sang ibu, dan Gage Creed, sang anak kedua. Lalu juga keluarga tersebut mempunyai Kurtz, yaitu seekor kucing lucu dan menggemaskan milik keluarga Creed. Keluarga tersebut diceritakan baru saja pindah ke rumah besar berwarna merah di sebuah desa yang indah. Dan singkat cerita nih guys, langsung saja ya. Esok harinya diketahui bahwa Louis ini bekerja menjadi salah satu dokter di desa tersebut, dan Rachel, istrinya, menjadi ibu rumah tangga, serta Ellie dan Gage yang belum bersekolah. Selanjutnya Ellie dan Rachel ini sedang membuang sampah ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara yang cukup mengalihkan perhatiannya. Rachel dan Ellie mengikuti suara tersebut yang ternyata setelah diperhatikan adalah suara anak kecil yang memakai topeng sedang mengarak jenazah anjing. Lalu di sini Ellie tiba-tiba mengarahkan perhatiannya ke sebuah rumah yang ternyata ada yang memperhatikan Ellie. Nah, Ellie yang bandel ini tiba-tiba langsung kabur keluar dari rumah. Dia penasaran tentang hal yang barusan saja ia lihat, dan dia pun masuk ke dalam hutan hingga ia menemukan sebuah palang yang bertuliskan Pet Cemetery atau kuburan hewan. Ya, benar. Ellie pun masuk ke dalam area pemakaman hewan yang di situ terlihat banyak sekali papan salib sebagai penanda dan pernak-pernik di atasnya. Perhatian Ellie pun semakin bertambah ketika ia ingin memanjat sebuah tumpukan kayu, dan tiba-tiba ada kakek tua yang menyuruhnya untuk turun, dan Ellie pun jatuh. Dan kakek tua itu menolong Ellie dan memperkenalkan dirinya yang ternyata bernama Jude. Di situ Ellie bertanya sebenarnya tempat apa ini, dan kakek tersebut menjawab bahwa ini adalah pemakaman hewan peliharaan. Tiba-tiba ibu Jude pun menyusul Ellie dan mengajaknya untuk pulang. Dan di sini Jude memberi peringatan bahwa hutan ini sangat berbahaya dan bisa membuat siapapun yang memasukinya tersesat. Malam hari telah tiba. Louis yang pulang bekerja pun menemani Ellie yang akan tidur bersama kucingnya Church. Di sini Rachel sang ibu pun melapor kepada ayahnya bahwa si Ellie ini menemukan sebuah penanda pemakaman hewan di hari ini. Dan mereka pun berbincang-bincang, dan orang tua Ellie pun berbicara kepada Ellie bahwa mereka akan menemani Ellie selamanya. Namun di sini Ellie malah bertanya hal yang cukup aneh. Ia bertanya tentang saudari ibunya yang sudah lama meninggal, dan ibunya pun flashback ke zaman di mana ia masih kecil dan menyaksikan saudarinya yang sakit. Setelah menemani Ellie, Rachel dan Louis pun berdebat tentang omongan Louis yang tadi. Singkat cerita, hari esok pun tiba. Louis mendapatkan pasien yang begitu aneh yang bernama Victor Pascoe. Luka Pascoe di sini begitu parah, dan teman Pascoe berkata bahwa ia terpeleset. Louis pun mencoba menyelamatkan Pascoe, namun usahanya gagal, dan Pascoe pun akhirnya meregang nyawa. Louis pun berberes-beres, dan ia tiba-tiba saja mendapati lampunya berkedip-kedip, dan Pascoe bisa berdiri dari tidurnya. Dan dia memberi pesan bahwa penghalangnya tidak boleh dilanggar. Namun tiba-tiba seketika Louis pun sadar dan Pascoe sudah tidak berdiri lagi dari tidurnya.
Louis terus memikirkan hal ini sampai di rumah, dan dia pun curhat dengan Rachel tentang kejadian yang dialaminya hari ini. Esok harinya Ellie pun bertamu ke rumah Jude dan membawakannya sesuatu. Namun ketika Ellie mengetuk pintu, di sana tidak ada siapa-siapa, dan ternyata pintunya tidak dikunci. Ellie pun masuk dan tiba-tiba Jude pun keluar. Dan Ellie pun di sini mengajak Jude untuk main ke rumahnya. Dan akhirnya keluarga Creed serta Jude pun makan bersama. Di sini Rachel bertanya, apakah kuburan hewan ini masih bagian dari properti keluarganya? Dan Jude di sini menjelaskan bahwa properti milik keluarga Creed sangat amat luas. Singkat cerita, Louis pun tidur. Tetapi di situ ia mendengar seperti suara aneh yang memanggilnya dari luar. Louis pun mencari sumber suara tersebut dan ia malah masuk ke dalam pet cemetery atau kuburan hewan peliharaan. Di situ, dia sekilas melihat bayangan Louis. Dan Louis menjelaskan bahwa intinya jangan pernah pergi ke tempat orang mati berjalan. Dan ternyata ini semua adalah mimpi Louis. Pagi harinya ia terbangun. Namun setelah itu ia melihat kakinya malah tambah bingung. Karena apakah ini mimpi atau nyata? Dan oh ya guys, ternyata pagi hari ini adalah hari Halloween. Creed dan keluarganya pun merayakan hal tersebut. Namun tiba-tiba Jude pun mengajak Louis untuk melihat sesuatu yang ternyata itu adalah kucingnya Church yang tewas tertabrak. Dan Jude pun mengajak Louis untuk melakukan prosesi pemakaman hewan. Di sini, Rachel dan Louis pun berdebat tentang apakah ia harus membicarakannya kepada Ellie. Namun tiba-tiba Rachel pun flashback ke masa lalunya saat ia menyaksikan saudarinya meninggal di dalam lift. Dan semenjak hal itu, Rachel pun dihantui oleh hal tersebut. Malam harinya, Jude dan Louis pun menghadiri prosesi pemakaman Church di pet cemetery. Dan di sini Louis merasa aneh, serta Jude mendengar suara-suara yang memanggilnya. Jude pun mengajak Louis untuk mengikutinya, dan mereka pun memanjat tumbukan kayu. Louis terus mengikuti Jude hingga ia sampai di sebuah tempat aneh seram yang berkabut. Di sana mereka mendengar hal-hal aneh dan tetap meneruskan perjalanan mereka hingga mereka memanjat sebuah tangga dan sampai di tempat yang lebih aneh lagi. Di sini Jude pun menyuruh Louis untuk menguburkan hewannya di sini. Singkat cerita, Louis pun akhirnya pulang. Dan pagi harinya Louis berkata kepada Ellie bahwa Church sudah menghilang. Dan Ellie pun berkata bahwa Church semalam ada di luar jendelanya. Nah, di sini Louis heran dong, dan dia melihat bahwa benar ada jejak kaki kucing yang mengarah ke lemari. Dan ketika Louis membuka lemarinya, bam, ternyata Church ada di dalam dan masih hidup. Louis pun menghampiri Jude dan menanyakan kenapa Church masih hidup. Dan di sini Jude pun mengakui bahwa ternyata di pet cemetery ada sebuah tempat yang aneh dan tidak bisa dijelaskan dengan otak. Louis yang bingung pun menyelidiki hal tersebut di internet dan menemukan daerah yang bernama Little God Swamp. Di sisi lain, Church dan Ellie bermain bersama. Namun Ellie malah dicakar oleh Church ketika ia ingin mengambil benda aneh di tubuh Church. Dan Ellie pun agaknya seperti sedikit sebal dengan Church. Lalu Louis pun masuk ke kamar. Dan di sini ada adegan hoihe antara Louis dan Rachel. Eits, tunggu dulu ya Riz. Karena saat akan hoihe, tiba-tiba Church pun datang membawa bangkai burung yang dimakannya. Lalu Church pun kabur dan diikuti oleh Louis sampai ke basement. Di basement ini, Louis merasa ada hal yang menariknya dari sebuah lorong. Dan Louis pun akhirnya mengikuti hal tersebut dan tiba-tiba ia seperti berjalan di tengah jalan dan di depannya ada sebuah truk yang melaju kencang. Di sisi lain, Rachel merasakan hal aneh. Atap rumahnya seperti ada yang bergerak dan wastafelnya pun bergerak-gerak dengan sendiri. Dan seketika ia pun melihat ke cermin dan membuka cermin tersebut dan bam, dia melihat saudarinya seperti kejadian yang di lift waktu itu. Selanjutnya, Louis sedang menemani Ellie menggambar dan ia melihat sebuah gambar yang menyeramkan yang ternyata hal itu digambar oleh Gage. Louis pun menghampiri Gage yang sedang diganggu oleh Church dan menyelamatkannya. Setelah itu,
Louis menemui Jude dan bertanya tentang tempat aneh dekat Pet Cemetery. Dan Jude menjelaskan tentang hutan tersebut yang katanya hutan itu adalah milik makhluk lain. Dan diceritakan bahwa sebelumnya ada sebuah suku yang menetap di tanah tersebut dan akhirnya pindah karena tanah tersebut mengerikan. Dan sebelum pindah, mereka membuat sebuah penghalang yang tadi kita lihat seperti tumpukan kayu. Dan di sini Jude juga bercerita bahwa anjingnya yang dikuburkan di Pet Cemetery hidup kembali, namun berubah. Anjingnya malah menyakiti ibu Jude. Dan di sini juga Louis bercerita bahwa Church mencoba membunuh Gage. Akhirnya Louis pun mencoba untuk membunuh Church dengan menyuntiknya. Namun di situ Gage seperti tidak tega dan malah membuang Church ke sebuah hutan. Singkat cerita, Ellie pun berulang tahun. Namun ia cukup sedih karena Church tidak ada di sampingnya. Dan mereka pun akhirnya melupakannya dan berpesta dan bermain petak umpet. Dan apa kalian tahu? Saat bermain petak umpet, Ellie melihat Church di sana di tengah jalan. Dan Ellie pun menghampiri Church yang ada di jalan. Dan kejadian naas pun terjadi. Ketika Ellie ada di tengah jalan, Ellie tertabrak truk berisi muatan bensin yang menghindari adiknya, Gage. Dan Ellie pun akhirnya tewas ketika pada hari ulang tahunnya. Sungguh mengenaskan. Keesokan harinya, Ellie pun dimakamkan. Keluarga Creed pun dirundung perasaan stres dan syok setelah kehilangan anak perempuannya. Dan Rachel serta Gage pun akhirnya pergi ke rumah orang tuanya di Boston untuk menghilangkan rasa sakit. Malam harinya Jude dan Louis pun nongkrong bersama. Dan Jude mengaku bahwa ia mengajak Louis memakamkan Church di Pet Cemetery karena tak ingin Ellie bersedih karena kehilangan hewan peliharaannya. Dan singkat cerita, Rachel yang di Boston meminta Louis untuk menjemputnya, namun di sini Louis menolak. Dan ternyata Louis di sini melakukan hal yang cukup gila, guys. Louis membongkar makam Ellie dan membawanya ke Pet Cemetery dengan maksud agar Ellie bisa hidup lagi. Dan di sini hantu Victor Pascoe sempat ingin menghentikannya, namun malah Louis bersikeras. Dan di sini hantu Victor pun malah ternyata juga menghantui adik Ellie yang bernama Gage. Balik lagi ke Louis ya. Louis singkat cerita sudah sampai di Little God Swamp dan ia pun akhirnya menggali kuburan di Pet Cemetery untuk anaknya, Ellie. Dan benar saja guys, malam harinya Ellie pun hidup kembali, namun dalam wujud yang menyeramkan ya. Dan Louis pun memeluknya serta memandikannya. Namun ketika memandikan Ellie, Louis melihat di kepala Ellie ada sebuah jahitan. Di situ Louis tidak masalah dengan hal itu dan akhirnya dia menidurkan Ellie. Sebelum tidur, Ellie bercerita tentang ingatan terakhirnya bersama Church dan sebuah truk yang merenggut-nya. Di sini Ellie bertanya kepada ayahnya, apakah Ellie ini kembali dari kematian? Dan Ellie pun sempat mengajak ayahnya untuk tidur bersamanya. Dan di sini kita diperlihatkan adegan ayah dan anak yang cukup menyeramkan. Pagi harinya, Louis terbangun dan melihat putri kecilnya sedang berlatih balet di ruang keluarga. Namun di sini Ellie seperti bukan Ellie. Dia menari sambil mengamuk. Dan ketika ayahnya menyuruhnya untuk berhenti, si Ellie ini malah marah. Dan ketika istrinya Louis, Rachel, menelpon Louis, Louis pun malah menutup teleponnya. Rachel yang khawatir akhirnya menelpon Jude tentang keadaannya. Dan Jude pun segera menyelidiki apa yang terjadi. Jude mengetuk pintu Louis, namun Louis tidak membukanya. Dan di sini Jude sudah curiga bahwa Louis melakukan hal yang gila. Dan Ellie hanya mengintip dari balik tembok. Lalu Louis pun menutup pintunya. Jude yang kalut pun kembali ke rumahnya dan dia mengambil pistolnya. Tetapi tiba-tiba ia mendengar seperti ada suara di atas. Dan dia pun menghampirinya dan melihat kamarnya berantakan, namun tidak menemukan apapun di sana. Jude pun akhirnya kembali ke bawah. Dan saat melewati tangga, tiba-tiba ia malah bertemu Church. Dan siapa sangka, ternyata di balik tangga sudah ada Ellie yang memakai topeng dan menusuk kaki Jude hingga dia terjatuh dari tangga. Ellie pun mulai meneror Jude dan membunuh Jude menggunakan pisau kecil dengan tusukan berkali-kali. Louis yang bingung akhirnya tambah kaget
ketika ia melihat Rachel kembali ke rumahnya. Lalu Louis berusaha menutupi hal gila yang ia lakukan. Tetapi di sini Rachel mengetahui bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu. Rachel yang bingung pun menjadi tambah bingung ketika ia melihat bahwa putrinya yang meninggal hidup lagi. Dan Louis pun mulai menjelaskan tentang pet sematari ini dan kekuatannya. Dan di situ akhirnya mereka berdebat tentang mana yang benar dan mana yang salah. Dan di sini Ellie pun mulai ingin melakukan sesuatu hal kepada Rachel. Rachel pun diteror oleh Ellie menggunakan masa lalunya. Dan Ellie lalu berusaha membunuh Rachel dengan pisau, namun gagal. Pertarungan dan kejar-kejaran antara Ellie dan Rachel pun terjadi. Di sisi lain, Louis baru mengetahui bahwa Jude telah mati dibunuh. Dan Rachel yang tertusuk mencoba untuk kabur dari Ellie dan menyelamatkan Gage. Namun ketika Rachel mencoba untuk kabur, ia malah sudah tertusuk duluan oleh Ellie. Tetapi Gage berhasil selamat karena dilempar oleh Rachel lewat jendela dan ditangkap suaminya. Dan Rachel yang tak bisa apa-apa pun akhirnya ditusuk perlahan-lahan oleh Ellie. Dan Louis yang mencoba menyelamatkan Rachel pun akhirnya pingsan setelah dipukul oleh Ellie. Singkat cerita, Ellie pun menyeret Rachel ke pet sematari, dan Louis pun menyusul Ellie ke pet sematari. Pertarungan antara Louis dan Ellie pun terjadi. Namun di akhirnya tiba-tiba ada seseorang yang menusuk Louis dari belakang, yang ternyata itu adalah Rachel. Jadi gini guys, ternyata Ellie ini sudah sempat menguburkan Rachel ke pet sematari. Dan Rachel pun akhirnya hidup lagi berkat kekuatan dari pet sematari. Louis pun akhirnya tewas. Dan di akhir cerita kita disuguhkan dengan adegan yang mencengangkan, di mana Gage melihat rumahnya terbakar. Dan akhirnya keluarga Creed dapat berkumpul kembali sebagai mayat hidup dan menghampiri Gage. Nah, silahkan kalian berspekulasi ya, apakah akhirnya Gage mengikuti jejak keluarganya atau Gage dibiarkan hidup sebagai manusia? Dan menurut kalian, apakah ini Louis yang benar-benar Louis, atau Louis sudah mati lalu dikuburkan di pet sematari dan akhirnya ia hidup lagi? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Dan akhirnya berakhirlah sudah pet sematari. So, bagaimana experience kalian nonton recap dari pet sematari ini? Jangan lupa ya untuk selalu support film aslinya dengan membeli original DVD atau streamingnya. Dan apabila kalian ingin request film, kalian bisa tuliskan di komentar, dan yang beruntung akan kami recap film favoritnya. Baiklah guys, sampai di sini dulu dan sampai bertemu di film selanjutnya. TCH out.